Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Main Course. Di sini kami akan mempresentasikan hasil e-book karya kami. Yang pertama, ada makanan crispy dari stick. Bahan-bahannya 2 potong dari violet, 300 gram, secukupnya air lemon, secukupnya lada, satu butir telur, 5 sendok makan maizena, secukupnya lada garam, 10 sendok oatmeal, minyak goreng. Pelengkapnya, tumisan, mayones, saus sambal atau tomat, sama french fries. Teknik pengolahannya, lumuri ikan dori dengan air lemon, lada, dan garam. Biarkan meresap kurang lebih telur kocok. Oatmeal, masukkan ke lemari es selama 15 menit, minimal 15 menit, agar tepung terlapis set. Panaskan minyak yang cukup banyak, goreng ikan di atas api sedang sampai matang kecoklatan. Angkat, sajikan ikan dori dengan pelengkapnya. Cara penyajiannya, gunakan piring yang berwarna hitam agar terlihat lebih cantik. Yang kedua, ada chicken cordon bleu dari Perancis. Bahan-bahannya, 1 pasang dada ayam pilet, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk jamur, 1 sendok teh merica, 1 sendok teh kaldu bubuk ayam, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1 sendok makan mentega, 4 smoked beef, sama keju. Mozzarella, tepungnya 100 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh bubuk bawang putih, setengah sendok teh bubuk bawang bombay. Tambahannya, tepung panko, 2 kuning telur, minyak untuk menggoreng. Teknik pengolahannya, potong sepasang dada menjadi 2. Tipiskan dada dengan memotong dari samping, jangan sampai putus. Beri alas plastik di atas dada, pukul-pukul dengan pukulan daging atau bisa pakai rolling pin hingga tipis melebar. Hati-hati memukulnya, jangan sampai hancur. 4. Campurkan garam, kaldu bubuk jamur, kaldu bubuk ayam, merica, gula dalam satu wadah. Aduk rata, kemudian balurkan dengan bagian dalam ayam, olesi mentega. 5. Letakkan 2 daging asap ke atas dada ayam, beri potongan keju, gulung dengan bantuan plastik uap. Tekan-tekan biar padat, simpan di dalam freezer kurang lebih 30 menit agar kokoh. 6. Buka plastik uap dan bahan-bahan lainnya hingga merata, kemudian celupkan ke kuning telur dan gulingkan ke tepung panir hingga merata. Goreng dalam minyak banyak dengan hilang di dalamnya. Bolak-balik ayam hingga berwarna kuning kecoklatan. Sajikan dengan mayones atau sambal botol. Cara penyajiannya, menggunakan piring berwarna bulat dan yang ketiga ada zupa di Kors Polpo dari Skandinavia. Bahan-bahannya 1 kilo kerang, 1 kilogram gurita cumi besar, secukupnya bruschetta, secukupnya garam, secukupnya air, secukupnya minyak cabai atau saus sambal sesuai selera. Teknik pengolahannya, 1. Cuci bersih kerang, rebus sampai cangkang kerangnya terbuka semua. Angkat kerang dari air rebusan, tiriskan. Air rebusannya jangan dibuang ya, disaring bersih, dan tuang di wadah terpisah. 2. Cuci bersih gurita, rebus sampai empuk, angkat dari
Angkat dari air rebusan, tiriskan sekali lagi air rebusan. Gurita jangan dibuang, tapi disaring bersih. Tuang di wadah terpisah. 3. Potong-potong gurita yang sudah matang, iris kecil-kecil, sisihkan, lalu campur 1 gelas air rebusan kerang, ditambah 1 gelas air rebusan gurita. Aduk, tambahkan garam secukupnya. Setelah itu, rendam potongan bruschetta air jangan sampai terlalu lembek. Angkat bruschetta. Cara penyajiannya, taruh di atas piring, tambahkan topping, potong gurita dan kerang, taburi Grilled chicken with mashed potato and sauteed vegetables, makanan dari Portugal. Bahan-bahannya ada ayam, mustard, kentang, krim, keju, parsley, buncis, mentega, merica, dan herbs. Teknik pengolahannya, olesi ayam dengan mustard dan merica, lalu diamkan dalam kulkas selama kurang lebih 10 menit. Yang kedua, untuk membuat mashed potato, kukus kentang hingga matang, lalu haluskan kentang dan tambahkan krim, chopped parsley, keju, dan merica. Yang ketiga, setelah ayam didiamkan selama 10 menit, lalu bakar ayam hingga matang. Yang keempat, saut sayuran yang sudah dipotong sesuai keinginan menggunakan mentega dan ditambah herbs, garam, dan chopped parsley. Cara penyajiannya, tata semua masakan pada piring dan hiasi sesuai dengan keinginan, lalu sajikan. Fettuccine carbonara, makanan dari Italia. Bahan-bahannya fettuccine, merica, salad oil, chopped garlic, chopped onion, chopped parsley, krim, dan keju. Teknik pengolahannya, panaskan api lalu siapkan panci beserta air yang sudah ditambahkan garam dan salad oil. Yang kedua, rebus fettuccine hingga matang dan kenyal, jangan sampai overcook. Yang ketiga, buat saus carbonara dengan cara menumis chopped garlic dan chopped onion menggunakan salad oil hingga harum. Setelah itu tambahkan keju dan merica. Keempat, masukkan fettuccine yang sudah direbus lalu aduk hingga rata. Penyajiannya tata pada piring dan garnish menggunakan keju dan chopped parsley. Selanjutnya, ada beef bourguignon, masakan dari Prancis. Bahan-bahannya, 500 gram daging sapi, 100 ml minyak olive, 250 gram kentang, 15 gram mentega, 3 siung bawang putih, 1 sendok makan daun bawang, 30 gram bawang bombay, 2 sendok makan tepung, 1 sendok teh garam, 30 gram wortel, 500 ml red wine, setengah sendok teh kulit, 1 sendok teh gula. Teknik pengolahannya, panaskan minyak olive dalam panci, taburi potongan dengan sedikit garam, masukkan potongan daging, aduk-aduk hingga berubah warna dan agak kering. Tambahkan bawang putih, aduk hingga wangi. Masukkan tepung dan aduk hingga rata. Tambahkan bawang bombay, aduk hingga layu. Tuangi red wine dan didihkan. Masukkan kulit jeruk, merica, gula, dan gula. Masak dengan api kecil sampai 3 jam. Saat kuahnya masih setengah, masukkan wortel, daun bawang, dan kentang. Masak dengan api kecil hingga daging empuk dan kuah kental. Tambahkan mentega, aduk hingga mentega leleh. Angkat dan sajikan panas. Penyajiannya, sajikan di mangkok putih supaya terlihat lebih indah. Lalu ada chicken parmigiana. Bahan-bahannya 6 potong dada ayam, 60 gram tepung, 3 butir telur, 80 ml minyak zaitun, 150 gram lemah roti, 45 gram keju, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh, setengah sendok teh merica, 2 sendok teh oregano, 1 sendok teh bubuk bawang putih, 6 potong keju, 250 ml saus tomat. Teknik pengolahannya, pipihkan potongan dada ayam hingga masing-masing memiliki ketebalan 1,5 cm. Campurkan lemah roti, keju, merica, dan bawang putih ke dalam mangkuk, lalu aduk hingga rata. Siapkan 3 piring, lalu isi piring pertama dengan tepung, yang kedua dengan telur yang sudah dikocok, yang ketiga dengan campuran lemah roti. Keempat, celupkan dada ayam yang sudah dipipihkan ke dalam piring pertama,
Dikasih tepung hingga menyelimuti seluruh permukaan dada ayam. Lalu pindahkan dada ayam ke dalam piring yang berisi telur dan balurkan pada kedua sisi. Yang keenam, setelah itu lapisi permukaan dada ayam dengan lemah roti hingga seluruh permukaannya dilapisi. Kasih irisan keju dan saus tomat pada bagian atas dada ayam. Lalu panggang ayam selama 14 menit di dalam oven dengan suhu 210 derajat Celcius. Setelah 14 menit, keluarkan loyang dan beri taburan keju yang sudah diparut pada bagian atas ayam. Yang ke-10, keluarkan chicken parmigiana dari dalam oven dan kasih taburan oregano. 11, chicken parmigiana siap untuk dinikmati. Selanjutnya itu ada pizza. Bahan-bahannya yaitu 500 gram tepung terigu, 5 gram vermipan, 3 sendok makan minyak sayur, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula, 200 ml pasta tomat, 500 gram keju parut, 2 buah bawang bombay, 3 buah sosis, 4 lembar daging hamburger, 1 sendok makan mentega, dan 250 ml air. Teknik pengolahannya itu 1. Dalam 1 wadah besar, campurkan terigu, vermipam, gula, garam, dan minyak sayur. Aduk hingga merata. 2. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil mengaduk dan campurkan menjadi adonan. 3. Tutup adonan selama kurang lebih 60 menit. 4. Potong sosis, daging hamburger, bawang bombay sesuai selera. 5. Setelah adonan mengembang, letakkan di loyang pemanggang yang sudah diberi mentega sebelumnya, lalu ratakan. 6. Siram dengan pasta tomat dan ratakan hingga semua bagian mendapatkan tomat. 7. Tambahkan topping potongan sosis, daging, dan bawang bombay, serta keju parut. Letakkan topping secara merata supaya bisa terpanggang dengan tepat dan tidak ada yang bertumpuk. 8. Masukkan ke dalam oven 100 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. 9. Angkat dari oven, lalu potong sesuai selera. Pizza siap dihidangkan selagi hangat. Cara penyajiannya itu bisa disajikan menggunakan piring keramik atau kayu. Selanjutnya itu ada rice with beef teriyaki dari Jepang. Bahan-bahannya itu 250 gram daging sapi iris memanjang. Bumbu marinasinya itu 5 siung bawang merah, haluskan 3 siung bawang putih, haluskan secukupnya melisa bubuk, secukup kecap manis, secukupnya saus tiram, secukupnya penyedap rasa, secukupnya gula, secukupnya garam. Bumbu tumisnya itu 1 buah bawang bombay, rajang kasar, 3 buah cabai merah iris-iris, 3 buah cabai hijau iris-iris. Teknik pengolahannya itu 1. Campurkan dan aduk semua bumbu marinasi, lalu masukkan daging, diamkan di kulkas semalaman. 2. Setelah proses marinasi selesai dan bumbu meresap, tumis daging, masukkan sedikit air, bawang bombay, dan cabai merah. 3. Diamkan hingga matang dan beef teriyaki siap dihidangkan. Cara penyajiannya itu sajikan rice beef teriyaki di piring dan tambahkan garnish agar terlihat lebih indah. Selanjutnya itu ada spaghetti dari Italia. Bahan-bahannya 200 gram spaghetti instan, 1 sendok teh minyak, 200 gram daging ayam, 1 buah bawang bombay, 1 sendok teh merica, 1 sendok makan mentega, 3 buah tomat, 3 buah cabai rawit, 1 buah cabai merah, 3 buah bawang putih, setengah sendok mentega, 1 sendok teh tepung maizena, setengah sendok teh air jeruk nipis, 700 ml air, garam secukupnya, dan gula secukupnya. Teknik pengolahannya itu 1. Langkah pertama, didihkan tomat dengan cabai hingga kulit mengelupas. 2. Kemudian siapkan blender dan tambahkan air. 3. Selanjutnya tumis bawang putih yang sudah dikeprek dan kemudian blender bersama dengan tomat. 4. Selanjutnya tambahkan larutan tepung maizena dengan air jeruk nipis dan tambahkan gula. 5. Langkah pertama, rebus air kurang lebih 500 ml hingga mendidih. 6. Kemudian masukkan spaghetti dengan minyak dan rebus hingga matang. 7. Iris bawang bombay lalu tumis hingga harum. 8. Masukkan ayam dan masuk hingga merata. 9. Kemudian tuang saus tomat kurang lebih 150 ml dan tambahkan air sebanyak 50 ml, lalu aduk hingga merata. Ini 10. Angkat dan siapkan di piring. Cara penyajian, sajikan spaghetti di piring.
Selanjutnya itu ada seafood paella yang berasal dari Spanyol. Bahan-bahannya yaitu 8 sampai 1 liter kaldu ikan, 3 sendok makan olive oil, secukupnya mussels, 250 gram roast fish, 100 gram udang, 4 siung bawang putih iris, 200 gram arborio rice, 1 sendok bubuk smoke paprika manis, 1 gram saffron, 1 paprika iris, 2 tomat cincang halus, 1 tangkai kecil rosemary. Teknik pengolahannya itu 1. Bersihkan semua seafood, sisihkan. 2. Panaskan olive oil di panci, oseng bawang putih, bubuk paprika, saffron, dan paprika sebentar. Tambahkan beras mentah dan oseng sebentar hingga berubah warna. 3. Masukkan tomat dan aduk-aduk hingga rata. Tuanglah secukupnya kaldu di atas, campurkan beras sampai semua terketutup plus lebih sedikit. Saat ini boleh koreksi rasa kaldu ikan cukup gurih sehingga tidak perlu aduk terakhir kali dan setelah ini jangan diaduk lagi. Biarkan beras matang dengan rata. Taruh rosemary di atasnya dan tutup panci selama 12-15 menit di atas api kecil atau sedang. Yang terakhir, setelah 15 menit, taruhlah potongan ikan, udang, dan mussels di atas atau di dalam paella supaya semua bisa matang bersama. Tutup panci sekali lagi dan matikan api setelah semua mussels kebuka. Jadi waktu masak terakhir dengan seafood hanya 5-7 menit. Cara penyajiannya itu hidangkan dengan Spanish wine. Selanjutnya ada gyros with tzatziki berasal dari Yunani. Bahan-bahan 600 gram filet ayam, dada atau paha atas tanpa kulit dan tulang. 1 buah bawang bombay, iris-iris tengah lingkaran. Bahan marinasi ayam, 1 sendok makan ketumbar, 2 siung bawang putih, setengah buah lemon, peras airnya, parut kulitnya. 2 sendok makan bubuk paprika, 1 sendok makan Italian herbs, sejumput chili flakes, secukupnya garam dan merica, 5 sendok makan minyak zaitun atau minyak biasa. Bahan untuk saus tzatziki, 1 buah timun, kupas kulitnya, serut. 300 gram plain yogurt, setengah siung bawang putih, parut, sejumput garam dan merica, 1 sendok teh perasan air lemon. Bahan pelengkap, roti pita atau roti jenis apapun sesuai selera. Teknik pengolahan, campurkan semua bahan marinasi ayam, lalu haluskan semua. Potong tipis dan memanjang daging ayam. Campurkan dengan bumbu marinasi, diamkan selama 30 menit atau 1 malam. Bisa juga langsung dimasak. Yang kedua, siapkan wajan lalu masak ayam. Bagi ayamnya menjadi 2 atau beberapa kloter. Masak selama 8-10 menit hingga matang. Masaknya tak perlu pakai minyak lagi. Yang ketiga, sambil menunggu ayam matang semua, siapkan bawang bombay merah. Setelah kedua sisi ayam matang, sisihkan. Lalu tumis bawang di wajan bekas menumis ayam, lalu sisihkan. Greek chicken gyro sudah siap dihidangkan. Chicken gyro biasanya disajikan dengan saus tzatziki. Siapkan semua bahannya terlebih dahulu. Terlebih dulu peras semua air timun yang diserut. Pastikan airnya sudah berkurang banyak sekali agar sausnya tidak berair. Bahan lainnya untuk membuat saus, aduk merata. Cara penyajian, letakkan ayam di tengah-tengah roti pita dan beri saus tzatziki di atasnya lalu lipat kedua sisi rotinya. Selanjutnya ada drumstick potato stew. Bahan-bahan 10 chicken drumstick, 12 kentang ukuran kecil, 10 bawang merah atau bawang bombay kecil, 1 knop bawang putih, 2 buah tomat, 6 sendok makan minyak zaitun, 1 sendok makan pasta tomat, setengah sendok teh lada hitam tumbuk, 100 gram kacang hijau, 1 sendok makan oregano,
setengah gelas air, 2 sendok teh garam. Teknik pengolahan, bersihkan atau kupas kentang, kacang hijau, bawang merah, dan bawang putih tanpa memotongnya. Atur ayam steak drum di dalam panci di bagian bawah. Lalu tambahkan bawang putih, bawang bombay, kentang, buncis, dan tomat, potongan dadu. Di bagian atas tambahkan lada hitam, minyak zaitun, dan tuangkan pasta tomat yang telah dicampur garam dan air. Tutup dan masak selama 45 menit. Tambahkan oregano di bagian atas dan lanjutkan masak selama 15 menit lagi. Cara penyajian, sayur kentang steak drum siap disajikan, ditemani yogurt dan nasi putih. Selanjutnya ada sirloin steak mushroom sauce. Bahan-bahan 2 potong sirloin ukuran 200 gram, 2 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan margarin, bahan saus mushroom, 5 buah jamur champignon, belah 2 potong tipis-tipis, 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan susu full cream, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu jamur, 1 sendok makan margarin, 100 ml air, 1 sendok makan tepung maizena. Teknik pengolahan, cuci bersih daging, kemudian tusuk-tusuk dengan garpu. Lalu, tambahkan saus tiram, lada, dan garam. Lumuri sampai merata. Dan diamkan kurang lebih 1 jam supaya bumbu meresap. Yang kedua, lelehkan margarin, kemudian masukkan jamur, tambahkan air, saus tiram, kaldu jamur, susu full cream. Setelah mendidih, kecilkan api, masukkan larutan tepung maizena, aduk perlahan. Setelah mengental, matikan api, angkat, sisihkan. Yang ketiga, kemudian lelehkan margarin sampai benar-benar panas, lalu masukkan daging dan masak sesuai selera. Bolak-balik dan angkat. Cara penyajian, tata bahan pelengkap di piring saji, letakkan stik dan siram dengan saus mushroom. Sajikan selagi panas. Selanjutnya ada fish and chips. Bahan-bahan, 2 lonjor filet ikan dori segar, iris sesuai selera, 1 siung bawang putih haluskan, 1 jeruk nipis, secukupnya garam, secukupnya merica, tepung basah, 1 sendok teh tepung maizena, 2,5 sendok makan tepung baras, tepung basah, 100 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder, setengah kaleng air soda tawar, secukupnya merica, secukupnya garam. Teknik pengolahan, 1 potong filet ikan dori sesuai selera, marinasi dengan perasan jeruk nipis, garam, bawang putih halus, dan merica, diamkan 30 menit. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak, celupkan ikan ke bahan kering, kemudian celup lagi ke bahan basah. Yang ketiga, goreng ikan sampai warna keemasan, tiriskan ikan goreng, lalu sajikan dengan kentang goreng dan tartar saus. Cara penyajian, sajikan di piring bersama kentang goreng dan saus tartar. Selanjutnya ada chicken pak choy cordon bleu. Bahan-bahan 150 gram dada ayam, 3 lembar pak choy, 1 buah smoked beef, potong jadi 2, 2 potong keju mozzarella, secukupnya garam dan lada bubuk. Pelengkap, jagung dan wortel, kentang goreng, saus barbecue, saus tomat, mayones. Teknik pengolahan, siapkan bahan-bahan, rebus sawi dan sayuran lain, sisihkan. Belah tipis dada ayam, jangan sampai terputus, baluri dengan lada bubuk dan garam. Tambahkan pakcoy rebus, smoked beef, dan mozzarella. Tutup, bisa ditutup dengan tusuk gigi. Siapkan bahan pelapis, bagi dalam 3 tempat. Gulingkan ayam dalam tepung, kemudian telur, tepung lagi, dan telur. Terakhir, masukkan dalam tepung roti. Simpan dalam kulkas agar tepung rotinya menempel. Ambil tusuk gigi sebelum digoreng. Goreng dalam minyak
Pakai api cenderung kecil sampai matang kemasan. Angkat. Cara penyajian, sajikan dengan saus barbeque, mayones, saus tomat, potongan sayur, dan kentang goreng. Selanjutnya ada roast chicken dari Selanjutnya ada roast chicken dari Jerman. Bahan-bahannya itu 700 gram ayam, potong sesuai selera, 5-6 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan mentega, 1 sendok makan gula merah sisir, 1 sendok makan air asam jawa, air putih atau air kelapa secukupnya, garam, merica, dan kaldu jamur secukupnya, 2 lembar daun salam, 1 batang serai geprek, 1 ruas lengkuas geprek, 4 lembar daun jeruk sobek-sobek. Bumbu halusnya itu 3 butir kemiri sangrai, 1 sendok teh ketumbar sangrai, sedikit jahe dan kunyit, 8 butir bawang merah, 5 siung bawang putih. Teknik pengolahannya itu 1. Cuci bersih ayam, beri perasan air jeruk nipis, sisihkan. 2. Tumis bumbu halus dan bumbu tambahan dengan minyak dan sedikit mentega sampai wangi dan benar-benar matang mengeluarkan minyak. 3. Tambahkan gula merah, kecap, dan air asam, aduk sebentar. 4. Masukkan ayam, masak sampai kaku dan berubah warna. 5. Tambahkan air sampai ayam agak terendam, beri garam, merica, dan kaldu jamur secukupnya. 6. Masak dengan api sedang cenderung kecil sambil ditutup sampai bumbu meresap dan air berkurang. 7. Angkat ayam lalu bakar di atas arang sambil dioles sisa bumbu yang dicampur dengan sedikit mentega. Cara penyajiannya itu sajikan roast chicken di atas piring, bisa disajikan dengan papan dan sambal sesuai selera. Selanjutnya ada koyodes. Bahan-bahannya ada hati angsa 60 gram, roti panggang 30 gram, bawang bombay, buah persik, beberapa jenis daun salada dimix, dan salad. Teknik pengolahannya, hati angsa digoreng dengan sedikit minyak dan dimasak hingga matang kecoklatan. Untuk rotinya, roti digulung dan di oven sebentar sampai agak kecoklatan. Kemudian dipotong menjadi 3 bagian. Untuk sausnya, buah persik direbus sebentar dengan gula selama 5 menit. Penyajiannya, dada angsa ditata bersama dengan mix salad dan disajikan dengan buah persik dan saus salad. Selanjutnya adalah lasagna dari Italia. Bahan-bahannya kulit lasagna, keju, bahan saus tomat lasagna, 1,5 kg daging sapi cincang, 3 kaleng besar tomat yang dipotong dadu, 250 ml kaldu ayam, 500 ml air, garam, dan lada. 2 buah wortel besar yang sudah dipotong dadu, 170 gram pasta tomat, daun parsley secukupnya. Bahan saus bechamel, 200 ml susu air, 2-3 sendok makan keju parmesan, 2 sendok makan mentega, 2 sendok makan tepung terigu. Teknik pengolahannya, yang pertama masukkan dan tumis bawang bombay, batang seledri, dan wortel hingga berair atau berkeringat ke dalam panci dengan api kecil. Yang kedua, tumis dengan waktu 5-7 menit, jaga agar masakan Anda tidak sampai gosong. Yang ketiga, masukkan daging cincang, pasta tomat yang telah dipotong dadu, kaldu ayam, air, dan daun basil. Yang keempat, masak selama 30-40 menit hingga mendidih dan adonan terlihat mengental. Jangan lupa untuk mengaduk adonan setiap 10 menit. Yang kelima, tambahkan irisan daun parsley menjelang akhir. Yang keenam, tambahkan garam dan lada. Membuat saus bechamel lasagna. Yang pertama, lelehkan mentega yang sudah Anda siapkan, kemudian masukkan tepung terigu. Yang kedua, aduk rata, campurkan susu cair secara perlahan dan bertahap dalam adonan. Yang ketiga, jika adonan dirasa sudah konsisten, kemudian masukkan 2-3 sendok makan keju parmesan, lalu aduk rata.
Yang terakhir, cara membuat lasagna. Yang pertama, rebus kulit lasagna selama kurang lebih 3 menit. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Yang kedua, ambil loyang, kemudian masukkan dan lumuri lapisan paling bawah dengan saus tomat lasagna yang telah dibuat. Yang ketiga, setelah itu tutupi dengan kulit lasagna, kemudian lapisi kembali dengan saus tomat. Yang keempat, lakukan langkah tersebut sehingga layar-layar selanjutnya. Yang terakhir, setelah selesai, menata layarnya, kemudian tutup rapat loyang dengan aluminium foil dan panggang di panas 180 derajat selama 20 menit. Cara penyajiannya, sajikan di atas piring. Selanjutnya ada tortellini yang berasal dari Spanyol. Bahan-bahannya 125 gram tepung terigu protein tinggi, 1/8 sendok teh garam, 2 sendok makan air, 2 sendok makan minyak sayur, 1 butir telur ayam. Bahan isian pastanya 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica hitam bubuk. Maaf guys, bentar. Selanjutnya, 100 gram keju mozzarella diparut halus. Bahan-bahan bumbu saus pasta. 300 gram daging sapi sirloin, 3 sendok makan pasta tomat, 1,5 liter air, 2 sendok makan minyak zaitun, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica hitam bubuk, setengah buah paprika kuning dipotong. Bahan taburan pastanya, keju parut, kulit jeruk lemon diparut. Teknik pengolahannya, yang pertama, kocok minyak bersama dengan air, minyak, telur, dan juga garam hingga tercampur rata dan sisihkan sementara. Setelah itu, masukkan tepung ke dalam wadah yang bisa Anda gunakan untuk menguleni adonan. Setelah tepung dimasukkan dalam wadah, buat lubang di bagian tengahnya dan masukkan campuran telur, aduk rata hingga adonan menjadi kalis secara merata. Setelah itu, siapkan mesin penggiling dan ambil adonan, lalu giling adonan hingga tipis. Potong bulat adonan dengan menggunakan ring cutter, kemudian ulangi langkah yang sama pada sisa adonan. Ambil 1 lembar adonan tortellini, sendokkan 1 sendok makan campuran bahan isian di bagian tengah, lalu lipat dan bentuk seperti keong. Ulangi langkah yang sama pada sisa adonan tersebut. Selanjutnya, membuat saus tortellini. Yang pertama, rebus air dan masukkan daging ke dalamnya. Rebus daging hingga empuk dan matang, lalu angkat dan sisihkan. Yang kedua, panaskan minyak dalam wajan dan tumis daging yang sudah direbus sebelumnya. Selanjutnya, tambahkan sisa bahan dan masak hingga meresap. Kecilkan api dan masukkan tortellini ke dalamnya, lalu aduk rata dan angkat. Cara penyajiannya, masukkan tortellini ke dalam mangkok dan tata dengan cantik. Masukkan taburan keju dan parutan lemon, lalu sajikan selagi masih hangat. Selanjutnya ada tortilla yang berasal dari Spanyol. Bahan-bahan, kentang 1 kg, bawang bombay 1 buah, telur 8 butir, garam, lalu minyak goreng. Teknik pengolahannya, langkah pertama adalah mengupas kulit kentang, lalu mengiris kentang tipis-tipis. Lalu kulit kentang dapat Anda goreng kemudian dengan garam untuk snack. Kentang yang telah teriris diberi banyak taburan garam sesuai dengan selera. Biasanya menggunakan sekitar 5 sendok garam teh. Aduk-aduk hingga garam merata, lalu digoreng dengan minyak yang sudah dipanaskan. Potong kecil-kecil bawang bombay, lalu tambahkan pada gorengan kentang tadi. Lanjutkan menggoreng hingga kentang lunak dan bawang bombay terlihat menguning. Gorengan, kentang, dan bawang dicampurkan ke kocokan telur hingga merata. Lalu goreng menggunakan pan berbentuk lingkaran. Ratakan adonan ke seluruh permukaan pan. Tunggu hingga adonan memadat. Kemudian balikkan tortilla menggunakan bantuan piring. Cara penyajiannya, tortilla diletakkan ke piring lalu kembali dimasukkan ke pan dengan posisi terbalik. Selanjutnya ada
pierogi berasal dari Polandia. Bahan-bahannya 100 gram tepung terigu, 1/4 sendok teh garam, 1 butir telur, setengah sendok makan air hangat. Bahan isiannya setengah buah bawang bombay dicincang kasar, 1 buah kentang rebus dihaluskan, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica hitam kasar, 50 gram cottage cheese potong-potong, 1 sendok makan mentega tawar untuk menumis. Bahan pelengkapnya 1/4 buah bawang bombay cincang kasar, 50 gram beef bacon potong kotak kecil, 1 sendok makan mentega tawar untuk menumis, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh merica hitam kasar. Teknik pengolahannya: panaskan mentega tawar, tumis bawang bombay hingga harum. Masukkan kentang, garam, dan merica hitam kasar. Aduk rata, matikan api, tambahkan cottage cheese, aduk rata. Yang kedua, kulit campur terigu, garam, telur, dan air hangat. Uleni rata, diamkan 15 menit dalam suhu ruang. Yang ketiga, lakukan penggilingan adonan pada gilingan mie sambil ditaburi tepung terigu, dimulai dari ukuran paling besar 2-3 kali sampai licin. Pindahkan gilingan ke ukuran lebih kecil. Yang keempat, giling lagi 2-3 kali sampai licin. Begitu seterusnya sampai nomor 5. Lalu bentuk bulat diameter 8 cm, lalu sisihkan. Setelah itu, ambil selembar kulit, sendokkan isi lipis di sisi-sisinya. Rebus dalam air mendidih sampai matang, lalu tiriskan. Panaskan sedikit minyak, masak damping di atas api sedang sampai berwarna kecoklatan, lalu angkat. Pelengkapnya, panaskan mentega tawar, tumis bawang bombay hingga harum. Tambahkan beef bacon, garam, dan merica hitam bubuk. Aduk rata, lalu tuang pelengkap di atas dumpling. Cara penyajiannya, sajikan di atas piring, lalu hias dengan cantik. Selanjutnya ada pastel de nata yang berasal dari Portugis. Bahan-bahannya 400 gram puff pastry 4 butir kuning, telur 200 gram, gula pasir 50 gram, terigu 400 ml, susu 200 ml, air irisan kulit lemon secukupnya. Teknik pengolahan, campurkan air dan gula, didihkan, kemudian sisihkan hingga agak dingin. Di wadah lain, campurkan susu, terigu, dan kulit jeruk, aduk rata. Kemudian dimasak dengan api kecil hingga agak mendidih. Ketiga, masukkan air gula ke dalam adonan krim terigu, aduk rata, dan sisihkan sebentar. Di wadah yang lain, kocok kuning telur, kemudian masukkan ke dalam adonan krim terigu, lalu aduk rata. Ambil puff pastry iris secukupnya, kemudian ratakan di wadah cetakan. Selanjutnya, campurkan krim terigu ke dalam wadah puff pastry untuk takaran isi. Sebaiknya setengah dari wadah karena jika terlalu penuh, krim bisa tumpah keluar. Yang ketujuh, panggang di oven dengan suhu 220 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Setelah matang, gunakan api di atas sebentar agar bagian atas sedikit terbakar. Hasil akhirnya menjadi 12 pastel de nata. Cara penyajiannya, sajikan pastel de nata di atas piring dan bisa dihias sesuai selera. Selanjutnya ada cumi stick crispy. Bahan-bahannya 500 gram cumi segar, bersihkan, potong melebar 200 gram tepung terigu, 50 gram tepung maizena, 1 butir telur, 1 buah tomat merah, masak, rebus, kupas, buang biji, cincang dagingnya, buahnya 3 buahnya. 3 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, setengah buah bawang bombay, cincang. Secukupnya garam, secukupnya merica bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 2 sendok
makan saus tiram, 4 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan tepung maizena dilarutkan dengan 150 ml air. Teknik pembuatannya cumi crispy. Yang pertama, teknik pembuatan cumi crispy. Baluri cumi dengan merica dan garam, tunggu 10 menit. Yang kedua, masukkan cumi ke dalam telur yang telah dikocok, kemudian masukkan ke dalam campuran terigu dan maizena. Bisa diulang ke telur, kemudian ke tepung lagi kalau dirasa kurang tebal. Yang ketiga, goreng cumi ke dalam minyak panas sampai matang dan menjadi crispy. Selanjutnya, cara membuat sausnya. Haluskan bawang merah dan bawang putih, kemudian tumis bersama dengan bawang bombay sampai halus. Masukkan cincangan tomat sampai tomat layu, tambahkan air secukupnya. Bila sudah mendidih, tambahkan saus tomat, saus tiram, gula, garam, dan merica bubuk. Jika rasanya sudah pas, tambahkan larutan maizena untuk mengentalkannya. Cara penyajiannya, sajikan stik cumi bersama sausnya, ditambah dengan sayuran rebus sesuai selera di kentang goreng. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.